Horas, kita bertemu kembali dengan Renungan Harian Carpe Diem. Hari ini Sabtu 26 Februari 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Kini marilah kita memulai renungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 404 bait yang pertama dan ketiga. Ayat harian dalam Almanak HKBP hari ini tertulis dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, ada begitu banyak perubahan yang terjadi sejak internet diciptakan. Mulai dari cara orang berbelanja, transaksi perbankan, dan lain-lain. Perubahan tersebut kemudian dipercepat dan diperluas dengan luar biasa oleh pandemi COVID-19, sehingga sekolah bahkan beribadah pun hampir sepenuhnya mengandalkan internet. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus berani dan bisa berubah dan mengikuti perubahan. Namun ada perubahan yang penting dilakukan oleh setiap kita orang percaya yang sudah disampaikan firman Tuhan jauh sebelum internet ada, yaitu perubahan oleh pembaharuan budi. Kata Yunani yang dipakai untuk perubahan itu adalah metamorpho, yang merupakan akar kata dari metamorfosis, perubahan total seperti ulat menjadi kupu-kupu. Dengan menggunakan kata metamorpho ini, firman Tuhan menegaskan bahwa seseorang yang sudah menerima Kristus harus berubah secara menyeluruh dari hidupnya yang serupa dengan dunia yang penuh dosa dan kejahatan, berubah total menjadi sama seperti Kristus. Perubahan total dari kehidupan yang menjijikkan di mata Tuhan, seperti ulat yang menjijikkan di mata sebagian manusia, menjadi berkehidupan yang indah di mata Tuhan, seperti kupu-kupu yang indah di mata manusia. Perubahan itu pun adalah perubahan yang permanen, bukan sesekali baik, namun kemudian berubah lagi menjadi jahat. Permanen seperti kupu-kupu yang tidak mungkin berubah lagi menjadi ulat. Perubahan seperti itu hanya bisa terjadi jika terjadi perubahan atau pembaharuan budi. Sehingga dengan pembaharuan budi itu kita dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat, mana yang merupakan kehendak Allah dan mana yang menjadi kehendak manusia atau dunia, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang sempurna. Sama seperti ulat yang berubah menjadi kupu-kupu, kemudian menjadi tahu mana bunga yang mengandung madu, dan hanya ke situ dia mengarahkan hidupnya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan,
Sebagai pribadi yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah mendapat status yang baru, menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu Allah memberikan juga kepada kita roh penolong, yaitu Roh Kudus, agar kita dimampukan melakukan perubahan total seperti yang dikehendakinya. Berubah dari hidup seperti anak-anak dunia menjadi hidup sebagai anak-anak Allah. Untuk itu, biarlah kita terus-menerus berproses dalam perubahan total itu, menjadi semakin serupa dengan Kristus melalui hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-Mu melalui kasih-Mu di dalam Yesus Kristus. Biarlah dengan Roh Kudus yang Kau limpahkan kepada kami dimampukan untuk berubah dan menjauhi apa yang menjadi kehendak dunia, lalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang indah di mata-Mu. Biarlah Roh Kudus terus memimpin kami, sehingga kami betul-betul diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Allah kita, anugerah dari Bapa kita, dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.